Tuh ya. Tuh sampai runtuh-runtuh gitu. Nah, sama seperti tadi, dikasih hiasan seperti coklat meleleh. Nih ya. Tuh. Nah. Tuh. Kayak makan kerupuk. Oke teman-teman, ini udah saya topping semua ya. Dan ini barusan juga ada customer yang mau beli tuh ya. Dan ternyata setelah dihitungin itu ternyata semuanya udah laku teman-teman. Halo semua, assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat kromboloni yang lagi viral-viral itu ya teman-teman ya. Nah kebetulan hari ini tuh, bukan hari ini sih, mulai kemarin-kemarin itu banyak customer saya yang request saya itu disuruh bikin kromboloni ya teman-teman ya. Nah kebetulan hari ini agak longgar, jadi saya mau bikin sekaligus untuk jualan ya teman-teman. Ini saya khusus bikin resep kromboloni 1 kilo ya untuk jualan. Oke lanjut aja, saya mau bikin ya teman-teman sekalian. Saya mau spill apa aja bahan-bahannya ya. Nah ini mau saya masukin dulu susu full cream ya. Ini boleh dicampur air atau boleh mau pakai full creamnya aja, full gitu ya. Ini sebanyak 440 ml. Ini kita tuangin dulu. Dan saya udah siapin gula 120 gram gula pasir dan 1 sendok teh garam. Ini kita masukkan juga. Terus 1 butir telur. Saya pecahkan juga. Dan saya mau kasih baking powder 2 sendok teh ya. 1 2. Dan apa lagi nih, ragi saya mau pakai setengah sendok teh nih, setengah sendok teh ya. Oke, ini mau saya aduk dulu kira-kira sampai gulanya itu larut ya teman-teman. Oke, udah cukup. Mau saya masukin tepung ya, 1 kilo. Tepung protein sedang. Nah ini mau saya aduk pakai tangan ya teman-teman ya. Sebelumnya udah cuci tangan ya. Nih, ini kita aduk dulu. Nah ini udah mulai bergumpal ya. Nih saya mau masukin margarin. Ini margarinnya 160 gram ya. Oke, kemudian ini kita aduk lagi sampai kalis ya. Ini teman-teman boleh pakai mixer ya. Proses ini boleh menggunakan mixer. Ini diaduk sampai kalis. Oke, ini udah cukup kalis ya. Nih ya. Teman-teman kalau nggak mau capek, lebih baik pakai mixer ya kalau punya mixer. Ini saya diamkan dulu selama 1 jam sampai adonannya itu rileks. Nih ya, saya bulatkan. Diamkan selama 1 jam dan saya tutup dengan serbet bersih sampai adonannya itu nanti lentur ya atau rileks. Dan sambil lalu menunggu ini, saya akan membuat adonan yang kedua ya, adonan B ya. Ini akan saya tuangkan 4 sendok makan cembung ya, terigu segitiga ya, nih. Terus mau saya kasih minyak. Empat sendok makan ya teman-teman ya. Dan mau saya tambahi margarin 4 sendok makan juga ya. 1 2 3
4. Oke. Kemudian ini kita aduk ya sampai tercampur rata semuanya. Oke, ini udah cukup ya, udah kalis tuh, udah tercampur rata. Mau langsung saya olesin ke bahan A-nya. Ini saya taburin tepung ya, tipis-tipis. Oke, ini adonan yang tadi udah saya diamkan itu. Nah, ini udah rileks. Ini mau langsung saya gilas. Ini saya lebarkan kira-kira hampir sama dengan alas kerjanya ya. Alas kerjanya itu saya pakai ukuran 30 tambah 30, 60 cm teman-teman ya. Dan ini lanjut saya olesin bahan B-nya ke bahan A-nya semuanya ya. Oke, ini udah saya ratakan semua dan ini udah habis ya bahan B-nya. Lanjut, ini mau saya lipat. Nah, ini saya lipat 2 kali ya. Bagian samping kiri saya lipat ke tengah dan yang samping kanan saya lipat lagi seperti itu ya teman-teman. Dan ini akan saya gilas lagi, tapi sebelum saya gilas ini saya balik dulu ya arahnya dari yang berdiri menjadi memanjang seperti ini. Menggilasnya ini sama seperti tadi, lebarnya itu sekitar 58 atau 60 cm ya. Intinya hampir sama dengan alas kerja yang saya pakai ya untuk lebar dan panjangnya. Dan ini kita lipat lagi sama seperti tadi, arah kiri ditarik ke tengah dan arah kanannya juga ditarik ke tengah ya. Kemudian ini akan saya ganti lagi arahnya sama seperti tadi, dari lurus berdiri menjadi memanjang seperti ini, dan ini akan saya gilas lagi. Oke, ini udah selesai saya gilas sama ya, lebarnya seperti tadi. Dan ini akan saya lipat lagi sama seperti tadi ya, masih sama ya teman-teman, dilipat 2 kali. Yang sisi kiri dilipat ke tengah dan sisi kanan juga dilipat ke tengah. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Cara ini diulang selama 3 atau 4 kali ya, untuk menghasilkan tekstur kromboloni yang berlapis-lapis dan gurih. Nah, ini udah cukup. Lanjut mau saya iris dan saya bagi-bagi. Sebelum digulung, ini saya kasih air ujungnya, fungsinya itu untuk merekatkan ya. Ini digulung sampai ujung dan ujungnya itu agak dicubit-cubit ya. Kemudian lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai. Nah, akhirnya udah selesai semua saya gulung. Kemudian ini akan saya pipihkan ya, mau pakai spatula itu juga boleh. Kalau udah dipipihkan, kemudian ini kita diamkan, tutup dengan serbet bersih, kita diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, ini adonan kromboloni udah siap untuk saya goreng. Setelah saya goreng sampai matang, ternyata ini tuh hasilnya nggak bagus ya, alias jelek teman-teman. Kenapa bisa jelek? Karena saya tuh lagi males mau ngiketin adonan itu ya pakai benang. Nah, ini dia hasilnya, jadi ngangkang-ngangkang begitu karena saya tidak ikat pakai benang. Setelah percobaan pertama menggoreng itu tidak bagus, tidak saya teruskan menggorengnya ya. Ini saya ikat dulu adonannya pakai benang semuanya sampai selesai. Setelah saya ikat semuanya adonan menggunakan benang, lanjut ini saya mau menggoreng lagi ya. Kalau udah bagian bawahnya itu mulai kecoklatan atau sudah agak garing, baru kita balik ya teman-teman.
Ini saya goreng dengan api sedang cenderung kecil. Kalau bagian bawahnya itu mulai kecoklatan lagi, nanti baru kita balik lagi ya. Tapi nggak usah terlalu sering dibalik, cukup 2 kali aja. Jadi kalau udah garing setelah ini, langsung diangkat ya. Oke, ini udah cukup garing, saya angkat dulu semuanya. Kemudian lakukan cara yang sama, goreng semua sisa adonan kromboloni sampai habis dan selesai. Tuh, kalian lihat sendiri ya, bentuknya berlapis-lapis dan cantik banget. Oke teman-teman, ini hasilnya ya yang udah digoreng. Tuh, kelihatan berlapis-lapis. Ini dari teksturnya aja kelihatan ya kalau ini itu renyah. Tapi ini belum selesai semua ya digoreng, hanya sebagian, dan ini masih mengantri mau digoreng. Karena menggoreng ini itu cukup lama ya teman-teman, karena pakai api kecil. Ini sambil lalu saya bikin cookies juga untuk jualan. Oke, sekarang ini mau saya isi ya. Nih, sebelum saya isi coklat, ini saya mau lihatin teksturnya dulu ya. Ini untuk teksturnya itu di bagian luarnya garing, tapi ini lembut di dalam karena tadi saya udah cobain ya. Nih, tuh ya, udah cobain tadi yang rusak itu ya. Nih. Tuh ya. Tuh, sampai runtuh-runtuh gitu ya. Tuh. Ini renyah di luarnya, tapi lembut di bagian dalamnya. Tuh ya. Tuh. Tuh, seperti itu ya teksturnya. Oke teman-teman, ini saya barusan udah topping ya. Nih, 1 box isi 3. Cuma nggak saya videoin teman-teman karena ada customer saya itu keburu ya. Ini bentar lagi diambil. Tuh ya. Tuh ya. 2 coklat, 1 tiramisu ya. Saya keburu jadi nggak sempat videoin, soalnya bentar lagi orangnya itu mau ngambil. Nah sekarang ini saya mau isi lagi teman-teman. Ini saya mau bolongin pakai gunting aja. Nih ya, saya bolongin dulu. Saya isi lagi yang kedua ya. Meskipun coklatnya blueberry nggak masalah ya teman-teman ya. Nah, sama seperti tadi, dikasih hiasan seperti coklat meleleh. Tuh ya. Dan ini mau saya kasih topping kacang cincang. Nih ya, tuh. Saya taruh di sini di tengah. Yang terakhir rasa tiramisu ya. Ini kita isi di bagian dalamnya. Terus dikasih seperti motif tadi ya. Seperti coklat meleleh. Oke. Nih ya. Dan ini mau saya kasih Oreo. Dikasih remahan Oreo ya. Atau mau dikasih topping yang lain juga boleh. Tuh ya. Kayaknya kurang banyak. Oke, nih ya. Saya taruh di sini. Bentar ya. Oke, nih. Untuk varian rasanya itu banyak banget, seperti topping donat yang biasa saya pakai ya. Ini karena tadi ada yang telepon, minta 2 rasa aja, coklat dan tiramisu. Oke teman-teman, ini udah saya topping semua ya. Dan ini barusan juga ada customer yang mau beli tuh ya. Dan ternyata setelah dihitungin itu ternyata semuanya udah laku teman-teman. Ini tinggal ambil aja. Jadi ini saya nggak bisa unboxing ya. Nih, karena ini udah ada yang pesan semua ya teman-teman. Ini tadi ada lebihannya kecil nih, yang rusak tuh.
Nih, saya mau makan yang rusak aja. Jadi kesimpulannya itu kalau nggak diikat pakai benang itu akan ngangkang tuh ya, seperti ini teman-teman. Jadi kalau diikat pakai benang itu hasilnya akan bagus, padat nih ya, seperti ini. Bedanya ini ya, tuh ya, jelek ya kalau nggak diikat pakai benang. Sedangkan yang diikat dengan benang itu bagus dan padat. Nah ini yang rusak tadi, saya mau cobain yang ini aja. Kita unboxing yang rusak aja teman-teman. Saya kasih terserah aja lah, seperti ini ya. Mau saya kasih sedikit topping kacang. Ini mau saya cobain. Enak. Kayak makan kerupuk, tapi di bagian tengahnya ini gurih. Gurih, lembut. Sekali lagi ya. Coba mendekat ke sini nih. Bagian dalamnya itu lembut, tapi kalau di bagian luarnya itu gurih. Enak. Kalian harus cobain ya resep ini. Nih. Menggoda banget. Saya jual 25.000 isi 3 teman-teman. Karena videonya udah selesai dan saya juga udah menjelaskan caranya dan prosesnya ya. Saya udahin dulu videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.